wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Azmi, NIM 2119206. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3, poin A, yaitu model pembelajaran bersiklus atau model pembelajaran learning cycle. Pada model pembelajaran learning cycle ini merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan ataupun fase yang diorganisasi sedemikian rupa agar peserta didik atau siswa itu bisa menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran, dengan cara peserta didik itu harus berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Pada awalnya, model pembelajaran ini itu terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase eksplorasi. Nah, pada fase ini, peserta didik diberi kesempatan untuk menggunakan atau memanfaatkan panca inderanya semaksimal mungkin dalam berinteraksi melalui kegiatan seperti praktikum, berdiskusi, menganalisis suatu objek, kemudian mengamati perilaku sosial ataupun kegiatan lainnya. Nah, dari kegiatan-kegiatan tadi akan muncul ketidakseimbangan dalam struktur mental yang nantinya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa dan bagaimana. Nah, dari munculnya pertanyaan-pertanyaan tersebut ini merupakan indikator kesiapan siswa atau peserta didik untuk masuk ke fase yang kedua, yaitu fase pengenalan konsep. Nah, pada fase ini diharapkan terjadi proses keseimbangan antara konsep-konsep yang dimiliki siswa dengan konsep-konsep yang baru saja dipelajarinya melalui kegiatan-kegiatan yang membutuhkan daya nalar seperti menelaah studi pustaka dan berdiskusi. Pada fase ini juga peserta didik itu mulai mengenal istilah-istilah dari konsep-konsep yang baru saja dipelajarinya. Fase yang ketiga yaitu fase aplikasi konsep. Nah, pada fase ini peserta didik itu diajak untuk menerapkan konsep-konsep yang telah ia pelajari melalui kegiatan problem solving atau menyelesaikan problem-problem secara nyata yang berkaitan atau melakukan percobaan lebih lanjut. Nah, pada aplikasi konsep ini juga bisa meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi belajar peserta didik, karena peserta didik itu mengetahui bagaimana sih penerapan secara nyata dari konsep yang ia pelajari tersebut. Selain itu, implementasi model pembelajaran ini menempatkan guru sebagai fasilitator yang mengelola fase-fase pembelajaran, mulai dari fase perencanaan, kemudian fase pelaksanaan, sampai ke fase evaluasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solvina, NIM 2119201. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu cycle learning. Pada 3 fase sebelumnya dikembangkan menjadi 5 fase yang dikenal dengan istilah CL5A, yaitu assessment, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation. Pada tahap assessment, tujuannya itu mempersiapkan diri peserta didik agar terkondisi dalam menempuh fase-fase selanjutnya dengan mengeksplorasi pengetahuan awal dan ide-ide dari peserta didik. Kemudian tahap kedua yaitu exploration, di mana peserta didik diberi kesempatan untuk bekerjasama dalam kelompok-kelompok tanpa terpengaruh tanpa pengajaran guru secara langsung, di mana mencatat, meneliti melalui kegiatan-kegiatan praktikum dan telaah literatur. Kemudian explanation, yaitu guru mendorong siswa untuk menjelaskan konsep dengan kalimat mereka sendiri, kemudian meminta bukti dan klarifikasi, dan mendorong untuk melakukan diskusi. Kemudian elaboration, pada tahap ini di mana siswa
menerapkan konsep dan keterampilan yang baru dalam situasi baru dengan melalui kegiatan-kegiatan praktikum dan problem solving. Kemudian yang kelima yaitu evaluation, di mana melakukan evaluasi terhadap fase-fase sebelumnya. Adapun keunggulan dari learning cycle ini adalah yaitu membantu mengembangkan sikap ilmiah peserta didik, kemudian meningkatkan motivasi siswa dalam belajar karena siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian pembelajaran lebih bermakna, artinya guru dan siswa sama-sama menjalankan tahap-tahap dalam pembelajaran yang saling mengisi satu dengan yang lainnya. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, mencari, kemudian menemukan dan menjelaskan contoh dari konsep yang telah mereka pelajari. Kemudian kelemahan dari learning cycle ini adalah efektivitas belajar rendah jika guru tidak mampu menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terorganisasi dan memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan makalah setelah dibacakan oleh teman saya, yaitu poin B. B yaitu pembelajaran timbal balik. Perceptual learning. Model pembelajaran perceptual learning adalah suatu bentuk pembelajaran yang aktif. Pembelajaran ini melibatkan komunikasi antara guru dan siswa berdasarkan segmen teks yang dibaca, dan ini bisa dilakukan dalam kompleks besar atau kecil tanpa batasan. Pembelajaran ini melibatkan komunikasi antara guru dan siswa berdasarkan segmen teks yang dibaca, dan ini bisa dilakukan oleh kelompok besar maupun kelompok kecil tanpa batasan. Dengan menggunakan pembelajaran model ini, guru dapat mengajarkan siswa keterampilan kognitif penting dengan menciptakan pengalaman belajar. Kesadaran siswa akan bentuk sikap supaya memiliki sikap kerjasama dan menghargai guru. Langkah-langkah timbal balik perceptual learning. Adapun penjelasan untuk masing-masing strategi adalah: yang pertama, membuat rangkuman. Dalam membuat rangkuman dibutuhkan kemampuan untuk membedakan hal-hal penting dan hal-hal yang tidak penting. Bertanya. Yang kedua, bertanya. Strategi bertanya ini digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi sejauh mana pemahaman pembaca terhadap bahan bacaan. Yang ketiga, klarifikasi. Dalam suatu aktivitas membaca, mungkin saja seorang siswa menganggap pengucapan kata yang benar adalah hal yang penting walaupun mereka tidak memahami dari kata-kata yang diucapkan tersebut. Siswa diminta untuk menerima makna dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak familiar. Apakah mereka dapat memaknai maksud dari suatu paragraf. Yang keempat, membuat prediksi atau menjelaskan. Pada tahap ini, pembaca diajukan untuk melibatkan pengetahuan yang sudah dimiliki dahulu untuk menggabungkan dengan informasi yang sudah diperolehnya, dan dari teks yang sudah dibaca untuk kemudian digunakan dalam mengimajinasikan kemungkinan yang akan terjadi 20 berdasarkan atas gabungan informasi yang sudah dimilikinya. Itulah poin B yang saya bacakan. Nama Robi Afri Muhammad, NIM 2119173. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulaila Warahmah. NIM 211976. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok kami, yang mana melanjutkan presentasi pada poin C, yaitu pembelajaran SAFI. Pembelajaran SAFI adalah model pembelajaran yang melibatkan seluruh alat indera siswa dalam menangkap dan menerima informasi atau materi. Istilah SAFI ini merujuk pada kata somatic, auditory, visualization, dan intellectually. Dalam model pembelajaran SAFI diperlukan integritas dan terpadu antara somatik, gerakan tubuh, auditory, perpaduan menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, berpendapat, dan menanggapi. Yang selanjutnya, visualization mendekorasikan atau membaca, dan intellectually kemampuan berpikir seseorang. Poin pertama yaitu kita membahas tentang somatik. Somatik berasal dari bahasa Yunani yang berarti tubuh atau soma. Seperti dalam kata psikomatis, David Miller 2002 menyatakan bahwa belajar adalah belajar dengan indera peraba praktis melibatkan fisik, menggunakan serta menggerakkan tubuh sewaktu belajar. Jadi somatik mengutamakan belajar dalam berbuat dan bergerak. Yang kedua adalah auditory. Belajar auditory adalah belajar yang mengutamakan berbicara dan mendengar. Belajar auditory ini lebih menekankan pada keterampilan berbicara dan juga menyimak. Dalam penerapan diperlukan suatu rencana pembelajaran yang menarik bagi seluruh auditory. Yang poin selanjutnya adalah visual. Belajar visual adalah belajar dengan cara mengamati, menggambarkan. Menurut David Miller 2097 bahwa di dalam otak terdapat lebih banyak perangkat untuk memproses informasi visual daripada semua indera lainnya. Jadi informasi lebih efektif ditangkap melalui visual. Yang selanjutnya adalah intelektual. Intelektual adalah penciptaan makna dalam pikiran sarana yang digunakan manusia untuk berpikir. Menurut pengalaman, menciptakan hubungan makna, rencana, dan nilai-nilai dari hubungan tersebut. Intelektual adalah bagian dari yang merenung, mencipta, memecahkan masalah, dan membangun makna. Menurut David Miller, kata intelektual menunjukkan apa yang dilakukan pembelajaran dalam pemikiran mereka secara internal ketika mereka menggunakan kecerdasan untuk memikirkan sesuatu pengalaman dan menciptakan hubungan, makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, intelektual berfokus pada pembelajaran, pemecahan masalah, dan berpikir. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.